Sobat Mantul, balik lagi dengan Indri di channel Mantul seperti biasa. Dan untuk disclaimer dulu nih, kita untuk minggu ini konsep kita akan sedikit berbeda dari konsep-konsep Mantul yang sebelumnya. Kalau di konsep Mantul sebelumnya itu kita akan lebih ke unboxing dan review produk. Tapi untuk yang kali ini kita Mantul akan membahas tentang Q&A. Itu adalah tim-tim kreatifnya Mantul nih udah ngumpulin semua pertanyaan-pertanyaan terpilih yang ada di kolom-kolom komentar Mantul di konten-konten sebelumnya, dan kita akan babat habis untuk pembahasan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di situ. Tapi sebelum kita ngebahas lagi untuk Q&A-nya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng nih biar kalian tetap update di konten-konten Mantul selanjutnya. Oke, langsung aja kita untuk baca-baca nih pertanyaan-pertanyaan yang udah tim kreatifnya Mantul kumpulin. Ya, oke, mana? Wow, oke. Jadi tim Mantul sudah ngumpulin segini banyaknya nih. Ini juga udah disortir dari sekian banyaknya Mantul setelah bertahun-tahun ada eksis di YouTube. Dan ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling beruntung yang dipilih oleh tim kreatifnya Mantul nih. Oke, kita langsung baca aja untuk pertanyaan yang pertama dari Konita. Kalau untuk KZ ZSN Pro X, pinnya apa ya? Dan saran bagus KZ ZSN Pro atau Pro X, kalau bisa ZSN biasa udah ada sih katanya gitu. Oke, untuk pin banyak banget nih dari kalian-kalian yang masih bingung untuk pin di KZ tuh, karena untuk produk KZ sendiri itu dia biasanya tuh terpisah ya. Jadi kayak nggak langsung nempel dengan kabelnya. Jadi di KZ itu sendiri dia ada 3 model pin. Dia ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk bedanya itu biasanya beda di bentuk lekukan dan panjang dari pinnya itu. Jadi pinnya itu ada 2 gini ya. Dan yang bisa langsung dipasang di drivernya itu. Dan untuk pinnya itu untuk yang kompatibel dengan beberapa macam jenis dari KZ sendiri. Untuk tipe A biasanya itu dia lebih kayak ke ZS3, ZS4, ZS5 atau ZS seterusnya yang ada angka-angka di belakangnya. Nah, untuk tipe B sendiri itu udah ada juga nih beberapa produk yang ngehits juga, itu ada EDX dan ada ZXT. Dan untuk Type C ini lebih banyak lagi pilihannya. Dia tuh kebanyakan untuk tipe-tipe driver yang emang paling baru ya, kayak ZXN Pro. Tadi seperti yang Konita tanyain ini, ZXN Pro X itu ada di Type C. Dia kompatibel dengan Type C. Dia bisa juga ZSN Pro, ZSN biasa, DQ6, DQ6S, atau EDX Pro, dan produk-produk KZ baru lainnya yang terbaru nih, yang benar-benar baru saat ini nih. Next lagi nih, ke Aproy Fans 17. AK6 yang bagus buat musik dan mikrofonnya yang bagus, AK6 versi apa ya? Oke, untuk kita pribadi nih, setelah kita udah unboxing dari berbagai macam berbagai macam earphone seri AK6, untuk aku sendiri sih aku lebih memilih untuk AK6 Zeus, karena dari impresi suaranya itu dibandingkan dengan AK6 yang lainnya, AK6 series lainnya, AK6 Zeus ini mungkin karena AK6 yang terbaru ya, versi terbaru, jadi untuk impresi suaranya dia oke, untuk bassnya oke, treble-nya oke, vokalnya juga oke. Jadi untuk menurut aku sendiri itu AK6 Zeus itu yang paling rekomendasi untuk musiknya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ketiga nih. Ada pertanyaan dari Samsung M. Tolong nguritin dong bassnya dari AK6, AK6 Pro, dan AK6 Max. Oke. Aku akan ngurutin, kita banyak banget yang ngebahas tentang AK6 ya, AK6 karena AK6 series tuh banyak banget. Jadi menurut aku, untuk AK6 aku urutin dari yang paling ngebas, itu ada AK6 Max, karena dia bener-bener bassnya tuh lebih deep, sehingga treble-nya tidak terlalu ketara banget. Setelah itu ada AK6 Pro. AK6 Pro bisa dibilang bassnya berasa, tapi treble-nya dia emang lebih menonjol dibanding bassnya. Tapi ya cukuplah bisa dibilang AK6 Pro itu masih ada bassnya oke. Dan yang paling terakhir ada AK6, karena AK6 di sini menurut aku kayak dia basic banget ya. Jadi untuk bass, treble, dan vokalnya itu dia masih di rata-rata. Jadi kesimpulannya aku urutin dari yang paling ngebas itu adalah AK6 Max, AK6 Pro, dan AK6.
Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Abu Fatoni. Sama QKZZXN. Di kolom komentar dari review QKZ AK6 Titan ya, si Abu Fatoni ini nanya, sama QKZZXN enakan mana ya, dan treble lebih aman yang mana? Kalau aku disuruh milih antara Titan, AK6 Titan dan QKZZXN, aku tentu lebih memilih di QKZZXN karena treble-nya itu dia lebih aman, dan dari segi harga juga menentukan juga ya, karena QKZZXN ini sekitaran di 200 ribuan, jadi untuk impresi suaranya juga akan lebih jelas di atas dari AK6 Titan untuk bass, treble, dan lain-lainnya. Dan untuk treble-nya juga aman, nggak sakit, dan masih jelas juga gitu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Andi Rens. Upgrade AK6 biasa ke AK6 Pro berasa banget gak sih bedanya? Menurut aku dan menurut tim-tim Mantulus juga yang aku sebelum kita tag pasti kita akan coba dulu ya dan diskusi. Ini berasa banget upgrade-annya dari AK6 ke AK6 Pro, karena emang bener-bener tadi aku bilang di pertanyaan di jawaban yang sebelumnya, kalau misal AK6 itu untuk impresi suaranya masih di rata-rata, jadi untuk AK6 Pro, upgrade ke AK6 Pro itu akan lebih berasa banget, bassnya lebih berasa, treble-nya lebih berasa, vokalnya lebih berasa. Jadi untuk kalian yang punya AK6 nih sebelumnya dan mau upgrade ke AK6 Pro untuk mendapatkan impresi suara yang lebih oke, jadi itu nggak salah banget sih untuk kalian untuk beli di AK6 Pro. Oke, selanjutnya kita ada Okta Anggun 13. Bang, aduh abang, abang, oke. Bang, suaranya tetap sekeras pas pakai kabel gak untuk pemakaian di AZ09 Pro? Oke, untuk AZ09 Pro nih, untuk kalian yang masih belum tahu AZ09 Pro itu apa sih? Jadi AZ09 Pro itu adalah Bluetooth modul, tambahan Bluetooth modul untuk produk-produk KZ yang kompatibel untuk dilepas pasang di detachable kabel. Kayak misalnya untuk yang si AZ09 Pro ini juga masih di Indonesia tuh masih jarang untuk Type B, jadi masih Type C. Jadi untuk yang si ZXN Pro X, ZSN Pro, ZSN biasa atau Deki 6 itu udah bisa pakai yang si AZ09 Pro ini. Jadi kalian nggak usah pakai lagi kabel, jadi kalian menggunakan Bluetooth. Nah, untuk yang ditanya oleh si Mas Okta Anggun ini, suaranya tetap sekeras pakai kabel gak? Untuk suaranya masih tetap sama dengan pakai yang kabel, tapi untuk mungkin ada yang lebih menonjol ya, kayak impresi-impresi suaranya, karena di AZ09 Pro ini dia sudah chipsetnya itu sudah mendukung untuk support di aptX HD, tapi ini juga berpengaruh juga dengan device yang kalian pakai, karena gak semua device yang mendukung untuk aptX HD ini. Seperti contohnya kalau kalian mendengarkan musik itu dari Android. Nah, dari Android ini akan berbeda dengan device yang kalian pakai jika menggunakan iPhone, karena Android sendiri ini udah mendukung adanya aptX, sedangkan untuk iPhone belum ada aptX, jadi itu akan ada sedikit perbedaannya untuk pengguna device-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi di Fate Angel. Maksud aku Johnny Espina. Johnny Espina ini menanyakan di video review QKZ AK6 series yang terbaru. Dia nanya, which is better, AK6 Plus or AK6 Pro? Ini kayaknya orang luar ya, tapi aku akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia karena konten kita fokus di Indonesia. Oke, jadi untuk overall kalau misalnya ini dia nanya AK6 Plus atau AK6 Pro. Aku pribadi untuk lebih mendengar musik dan lain-lain itu lebih memilih di AK6 Pro, karena untuk bassnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu kencang, dan di treble-nya juga tidak terlalu bikin sakit telinga, vokalnya juga clear, jadi aku lebih memilih di AK6 Pro. Sedangkan kalau untuk AK6 Plus tuh soundnya itu lebih ke flat atau bright aja sih kalau menurut aku gitu. Jadi aku akan lebih memilih AK6 Pro untuk perbandingan antara AK6 Plus dan AK6 Pro-nya. Oke, kita langsung aja.
Dari Gaidan Falatehan yang menanyakan di konten unboxing AZ09 Pro. Dia nanya nih, KZ AZ10 itu mendingan mana sama KZ AZ9 Pro? Untuk aku pribadi, aku lebih memilih di AZ09 Pro. Kenapa? Karena chipsetnya itu emang lebih bagus dan dia emang benar-benar mendukung aptX HD. Sedangkan untuk si AZ10 ini hanya di aptX saja. Jadi untuk impresi suaranya itu juga agak-agak ada bedanya juga. Dan tapi tetap lagi aku sarankan juga seperti pembahasan dari jawaban sebelumnya nih, kalau misalnya aptX itu juga tergantung dari device yang kalian gunakan, karena di beberapa device itu mendukung adanya aptX, tapi ada juga yang tidak mendukung aptX. Contohnya adalah penggunaan Android dan iPhone user itu akan berbeda banget untuk impresi suaranya. Karena untuk iPhone sendiri itu masih belum mendukung aptX. Jadi untuk menghasilkan suara bisa kalian dengarkan dari hasil aptX itu sendiri, aku saranin kalian menggunakan Android. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk di Plexton G7, ini RGB-nya bisa dimatikan nggak? Dari pertanyaan dari Tradastia. Untuk di Plexton G7 RGB-nya itu tidak bisa dimatikan karena dia ini sudah langsung otomatis nyala saat device ini dinyalakan. Maksudnya setelah headset dinyalakan, dia akan otomatis nyala dan tidak ada pengaturan untuk on off RGB-nya. Oke, selanjutnya ada dua pertanyaan yang hampir sama nih di dua konten yang berbeda, tapi pembahasannya sama, yaitu di Ruizu M17 dan Ruizu D29. Pertanyaannya juga hampir sama, bukan hampir sama juga, tapi emang sama. Dari Kak Baharudin dan Little Rascal, dia nanya, keduanya nanya apakah bisa pair ke TWS atau bisa connect ke TWS untuk si Ruizu M17 dan Ruizu D29. Jawabannya adalah bisa. Karena di dua Ruizu ini, di Epic Player ini, dia udah support untuk Bluetooth. Jadi kalian bisa menggunakan TWS ataupun kalian bisa menggunakan speaker Bluetooth, itu bisa juga. Lanjut di Eko Wibowo. Dia nanya nih, tolong bahas AK6 Ares upgrade kualitas dan bisa dilepas kabel gak? Oke. AK6 Ares ini kalau aku boleh jujur untuk upgrade itu tidak, dia ada upgrade dibanding dengan AK6 biasa, tapi tidak terlalu signifikan beda dengan AK6 Pro, AK6 Max atau AK6 Zeus, karena bisa dibilang si AK6 Ares ini tuh versi lightnya dari Zeus. Jadi untuk di upgrade suaranya dia berasa dari AK6. Tapi untuk bassnya juga tidak terlalu melampaui dari AK6 Pro. Jadi dia di tengah-tengah antara AK6 dan AK6 Pro. Dan Mas Eko ini juga nanya, bisa gak dilepas pasang kabelnya? Untuk si AK6 Ares ini tidak bisa dilepas pasang karena dia benar-benar langsung hampir sama kayak si AK6 basic. Itu gak bisa dilepas pasang. Oke, lanjut ke pertanyaan Berkah Asia. Kak, kalau yang buat main game sama dengerin musik bagusan yang mana ya di AK6 series? Oke, kalau untuk di AK6 series untuk dengerin musik, aku pribadi lebih suka untuk dengerin musik nih, lebih suka di AK6 Max. Karena AK6 Max ini bassnya ini impresi buat suara di bass, dia lebih deep dan vokal treble-nya juga lebih halus, nggak terlalu yang tajam ngecering lah intinya, dan untuk vokalnya juga jelas. Jadi ini cocok banget untuk kalian dengerin musik-musik. Sedangkan untuk yang main game sendiri aku lebih memilih di AK6 Pro karena AK6 Pro ini dia tetap ada bassnya, tapi untuk treble-nya itu dia lebih jelas dan lebih tajam. Jadi ini kayak lebih cocok untuk earphone gaming yang emang di treble-nya itu lebih ditonjolkan karena agar lebih jelas untuk menekankan footstep atau gunfire di gamenya itu tersebut. Jadi terjawab ya sudah ya Kak Berkah Asia ini untuk jawabannya. Dan lanjut lagi ada Cosmic Octavian. Oh, dia sama juga nih. Saya beli Ares yang hitam itu bisa nggak sih dicopot
kabelnya. Jawabannya sama kayak yang tadi. Untuk AK6 Ares itu tidak bisa dicopot untuk kabelnya. Jadi ada beberapa untuk AK6 series ini sendiri ada beberapa seri yang bisa dicopot dan ada bisa yang tidak dicopot. Untuk yang bisa dicopot itu kayak AK6 Zeus, AK6 Pro, AK6 Max. Sedangkan yang tidak bisa dicopot itu kayak AK6 Ares, AK6 Basic, AK6D itu tidak bisa dicopot. Jadi untuk kalian nih kalau yang mau nyari yang bisa dicopot, jadi mungkin bisa pilih yang AK6 Zeus, AK6 Pro atau AK6 Max. Sedangkan jika kalian merasa risih, ribet nih kalau misalnya pakai yang AK6 earphone yang bisa dicopot pasang, aku maunya udah langsung dipasang aja tinggal pakai. Itu kalian bisa banget untuk milih ya AK6 Ares, AK6 Basic atau AK6D yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Dito Lisman. Kalau untuk penggunaan olahraga lari jarak jauh yang mana bakalan sering kena keringat bahkan hujan, apakah AZ09 Pro ini waterproof terhadap itu? Terus bagaimana dengan yang aptX HD? Jadi dia nanya AZ09 Pro itu aman nggak untuk dipakai di olahraga jarak jauh yang keringat dan ataupun kena hujan ya? Di sejauh ini AZ09 Pro itu IPX5, jadi dia itu emang hanya di sebatas resisten dengan keringat. Jadi untuk penggunaan olahraga aman-aman aja selama keringatnya juga yang masih batas normal ya, nggak yang sampai banjir kucur-kucur gitu, nggak. Jadi untuk kalian yang mau olahraga menggunakan AZ09 Pro ini bisa banget, tapi untuk kalau kehujanan segala macam yang tadi aku bilang karena IPX-nya masih IPX5, jadi dia belum terlalu water resistant. Jadi nggak disaranin banget nih kalian pakai itu saat hujan-hujanan karena yang namanya elektronik itu pasti ada aja celahnya untuk tidak air masuk. Jadi dia belum water resistant yang full water resistant gitu. Jadi lebih baik jangan kena air hujan ataupun kena air yang langsung tumpahan air gitu, nggak bisa gitu. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan Putra Andika. Dia nanya enakan mana nih KZDQ 6 dengan TRN MT1 Pro? Oke, agak sedikit bingung sih untuk menjawab ini karena karakter dari kedua produk ini tuh agak berbeda ya. Kalau TRN MT1 itu dia lebih ke treble, lebih menonjolkan treble-nya, sedangkan untuk DQ6 dia lebih menonjolkan karakteristik bass. Jadi agak susah kalau misalnya aku bilang bagusan mana nih TRN MT1 Pro atau DQ6. Tapi dan itu lagi balik lagi ke sesuai selera kalian. Kalau kalian pendengar yang emang sukanya bass head atau apa, kalian bisa memilih DQ6. Tapi kalau kalian lebih ke treble dengan musik-musik kayak vokal, lebih mengutamakan vokal akustikan, kalian bisa di MT1 Pro. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan Aurora. Nanya nih, KZDQ6S bagusan mana sama ZX Pro? Aku suka dengerin K-pop jadi bingung better yang mana. Oke, buat Kak Aurora nih yang seneng dengerin K-pop, untuk pertanyaannya bagusan DQ6S atau ZX Pro? Kalau untuk dengerin K-pop itu aku lebih memilih di DQ6S karena DQ6S itu dia punya fitur yang menurut aku agak-agak unik dan beda dengan KZ lainnya karena dia ada 3 driver yang mencondong suaranya tuh agak-agak beda. Jadi beneran soundstage-nya itu tuh luas banget. Jadi kalau misalnya buat K-pop yang beneran dia tuh lebih ke ada bassnya, ada treble, ada vokalnya, menurut aku lebih cocok di DQ6S. Jadi soundstage-nya itu luas dan kalian bener-bener bisa dengerin suara idol kalian secara jernih gitu. Jadi aku lebih memilih di DQ6S gitu. Oke, selanjutnya ada Rifki Dep. Dia nama usernya tuh RFKY Dep. Oke, dia nanya, Bang, Bang lagi. Bang, kenapa ya kadang punya saya tuh suaranya suka putus-putus sebelah. Kadang pas lagi denger lagu yang kiri ada suaranya, terus yang kanan kadang nggak ada.
Ini dia nanya di penggunaan AZ09 Pro. Nah ini nggak cuman sih, sebenarnya nggak cuman di AZ09 Pro doang. Ini tuh sering kejadian di TWS lain atau di Bluetooth modul lain yang sering kalian pakai, yang sering kalian beli nih. Itu suaranya kadang suka putus-putus atau kadang ada, kadang nggak ada, yang kanannya ada, yang kirinya nggak ada. Itu tuh biasanya pertama diawali dengan ketidaksempurnaan saat kalian pairing Bluetooth dengan Bluetooth device dengan Bluetooth earphone atau TWS kalian. Nah, biasanya cara ninja aku untuk nanganin itu adalah aku akan reset pairing itu dulu. Jadi aku forgot networknya, lalu aku akan repairing kembali. Biasanya itu akan udah benar, langsung kayak otomatis oke, karena kita mengulang lagi kan dengan yang lebih sempurna. Tapi kadang juga masih ada suka masih hilang-hilang padahal udah reset pairing. Itu biasanya ada beberapa TWS untuk yang reset factory. Itu untuk reset factory-nya itu juga kadang berbeda-beda setiap TWS tergantung dari produk apa dan brand apa. Jadi kalian bisa langsung lihat di manual book-nya. Biasanya dia suka menjelaskan gimana caranya reset factory-nya. Tapi kalau nggak bisa juga, itu biasanya ada kendala di salah satu device kalian. Either di handphone kalian, Bluetooth kalian yang mungkin koneksi Bluetooth dari handphone kalian itu sudah agak jelek atau gimana, tidak support, atau di device-nya itu sendiri, maksudnya di TWS atau di Bluetooth modulnya. Jadi untuk amannya sebaiknya kalian langsung klaim garansi atau menanyakan ke seller kalian yang secara official ya, karena biasanya mereka akan lebih mengerti dan lebih membantu memberikan solusi kepada kalian. Oke, selanjutnya anak sawah nih nanya, suara tengah vokal AK6 Zeus sama CCA CRA bagusan mana? Agak beda ya, agak susah sih karena dari QKZ ke CCA itu tuh perbedaan yang agak bikin aku kayak jelas aku akan lebih memilih nih karena dari harga dan build quality-nya juga lebih oke. Ya aku akan lebih memilih CCA CRA karena dari harga dan build quality-nya juga beda dibanding QKZ. Ibaratnya tuh QKZ itu adalah versi light-nya, jadi bedanya di situ. Tapi untuk sejauh ini aku akan lebih memilih CCA CRA karena di sini tuh treble-nya itu ditanyakan suara tengah vokal, oke. Treble-nya juga oke dan vokalnya juga lebih clear, jadi aku akan jelas memilih CCA CRA dibanding dengan QKZ AK6 Zeus. Dan selanjutnya ada Nareki. Tipe suaranya gimana nih, flat atau bright atau warm kalau untuk di Ruizu D29 di DAP player yang itu ya. Kalau aku simpulkan sih untuk impresi suara di D29 ini, aku ngerasa dia tuh lebih ke bright, tapi nanti itu juga tergantung juga dengan earphone yang kalian gunakan, karena yang tadi aku bilang dia bisa ganti-ganti earphone, mau earphone kabel atau dengan TWS, itu kalian akan tergantung di penggunaan earphone kalian juga. Jadi kalau earphone-nya bagus dan mendukung untuk bass, dia mungkin akan lebih mengikuti bass walaupun tidak secara maksimal. Dan kebalikannya juga kalau misal treble juga dia akan lebih mengikuti. Oke, dan selanjutnya kita ada dari A. Dia nanya juga di Ruizu M17 bisa play MP4 enggak? Untuk di Ruizu M17 ini dia bisa untuk ngeplay MP4 karena dia sudah ada format untuk video playernya juga, ada aplikasinya di situ. Jadi kalian bisa nih nonton atau belum bisa streaming. Jadi nonton video musik atau nonton film itu bisa dengan formatnya, tapi harus MP4 ya. Terus ada Jacklan tuh nanya, G7 ini sound delay-nya ada sound delay gak selama main PUBG? Oke, yang namanya Bluetooth, earphone Bluetooth atau headphone Bluetooth pasti akan ada delay-nya, tapi untuk saat ini teknologi makin maju, jadi untuk si G7 ini hampir nggak berasa untuk delay-nya karena latensinya dia udah ngeklaim kalau dia tuh low latensi dan latensinya itu dia 45 milisecond, jadi emang bener-bener nggak terlalu berasa, tapi walaupun tetap ada si delay-nya tapi kalian nggak akan nyadar tuh.
Dan kita balik lagi. Oh, halaman terakhir. Akhirnya pertanyaan terakhir dari Anda Alimudin. Dia juga nanya tentang di G7 ini. Halo, untuk mic-nya apakah ada pengaturan ketika ingin digunakan atau tinggal plug-in aja? Soalnya saya coba rekam suara, tapi suara saya nggak kerekam dari mikrofonnya. Oke, ini sering banget nih ditanya, kenapa dia nggak ada suaranya dari mikrofon tambahannya ini nih? Karena di G7 itu kan ada mikrofon nih, eksternal ini. Jadi untuk ini nih aku memberikan sedikit tips karena aku juga pas awal-awal penggunaan juga bingung, kok ini nggak ada suaranya dari mikrofonnya, padahal ini harusnya bisa gitu kan. Jadi untuk kalian yang menggunakan headphone ini di laptop atau di PC itu biasanya dia ada ekstra settingannya lagi, ekstra pengaturannya. Jadi kalian harus pastikan di pengaturan device di laptop atau di PC kalian itu udah dipilih di mikrofon headphone-nya, bukan di mikrofon dari device-nya itu sendiri, dari laptopnya atau PC-nya. Jadi itu tuh sih sebenarnya kadang suka tricky. Jadi kadang kita ngerasa rusak nih mikrofonnya, tapi ternyata dari pengaturan itunya yang kita nggak ubah gitu. Jadi untuk kalian yang ngerasa kalau headphone dengan mikrofon tambahan nggak ada mikrofonnya, kalian yang ada mikrofonnya tapi nggak ada suaranya, jadi mungkin kalian harus lebih cek lagi ke pengaturan di PC atau laptop kalian. Oke, jadi itu semua pertanyaan yang udah tim Mantus jawab. Coba jawab, dan tim Mantus juga kumpul ini dari sekian banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentarnya Mantus dari beberapa banyak video yang udah nih. Itu udah kita coba rangkum di satu video ini. Jadi untuk itu kalau misalnya pertanyaan kalian udah dijawab, itu mungkin kita udah bisa membantu penasarannya kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih kok gini, masih kurang nih penjelasannya, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar lagi. Nanti mungkin akan ada sesi Q&A kayak gini lagi di Mantus, tergantung dari viewers yang saat ini juga nih video konten ini. Kalau misalnya rame, kita akan ada part 2-nya. Dan untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Mantus jawab nih, mungkin akan kita jawab lagi di sesi selanjutnya yang akan dipilih oleh tim kreatif kami. Nah, untuk kalian semuanya juga terima kasih banget udah nonton Mantus sepanjang ini, dan antusias kalian yang banyak banget nanya-nanya produk, banyak rekomendasi produk. Tapi kita feel free banget untuk kalian yang masih ada pengen pertanyaan-pertanyaan terkait produk yang udah Mantus unboxing atau review, dan ataupun mungkin ada produk-produk yang kalian pengen saranin nih, rekomendasi buat tim Mantus unboxing dan review, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini nih. Nah, oke, sekian banget nih, kayaknya udah selesai nih untuk pertanyaan yang udah Mantus jawab. Dan untuk kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombolnya juga untuk tetap update di konten-konten Mantus yang akan datang nih. Oke, jadi sekian video kali ini. Aku Indri, aku pamit. Bye-bye. Ready. Kasih tahu kek. Dah. Gua mau kemana sih? Ayo, Gitu. sini. Bebas, ntar sekali kesini juga nggak Muter-muter apa-apa. boleh.